Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Dewi Cahyati, NIM 01183181, Prodi Ekonomi Syariah, IAIN Bone. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai gangguan moneter atau inflasi dan deflasi dalam perspektif ekonomi Islam. Pertama-tama kita akan membahas apa itu inflasi dan deflasi. Yang pertama, pengertian inflasi. Inflasi merupakan proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu yang lama atau keadaan yang menyatakan nilai mata uang menurun. Dalam ekonomi Islam, menurut Al-Maqrizi, inflasi adalah fenomena alam yang menimpa kehidupan masyarakat di seluruh dunia, dulu, kini, hingga masa mendatang. Sedangkan pengertian deflasi adalah proses menurunnya harga-harga secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu yang lama atau keadaan yang menyatakan nilai mata uang meningkat. Selanjutnya, itu pertanyaan mengenai inflasi. Ada beberapa pertanyaan mengenai inflasi, yaitu pertama, apa penyebab inflasi? Atau apa faktor terjadinya inflasi? Faktor-faktor penyebab inflasi yang pertama, tingkat pengeluaran agregat yang melebihi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa. Kedua, tuntunan kenaikan upah dari pekerja. Ketiga, kenaikan harga barang impor. Keempat, penambahan penawaran uang dengan cara mencetak uang baru. Ketiga, kekacauan politik dan ekonomi. Menurut Al-Maqrizi, ada dua faktor penyebab terjadinya inflasi. Yang pertama, inflasi yang disebabkan oleh faktor alamiah atau natural inflation. Yang kedua, inflasi akibat kesalahan manusia atau human error inflation. Selanjutnya, apa akibat atau dampak dari inflasi? Dampak dari inflasi ada 5, yaitu yang pertama, bagi pemilik pendapatan tetap dirugikan, sedangkan pemilik pendapatan tidak tetap bisa diuntungkan. Yang kedua, bagi para penabung dirugikan karena nilai mata uang semakin menurun. Bagi debitur, peminjam uang, dan kreditur, pemberi pinjaman. Bagi debitur, inflasi menguntungkan karena saat pembayaran utang, nilai uang lebih rendah dibandingkan pada saat meminjam. Sedangkan bagi kreditur, mengalami kerugian karena nilai uang pengembalian lebih rendah jika dibandingkan saat peminjaman. Yang keempat, bagi produsen. Bagi pengusaha besar, inflasi dapat menguntungkan jika pendapatan yang diperoleh lebih tinggi dari kenaikan biaya produksi. Sedangkan bagi pengusaha kecil, naiknya biaya produksi dapat merugikan sehingga enggan untuk meneruskan produksinya. Sedangkan bagi perekonomian, yang pertama, investasi berkurang. Kedua, mendorong tingkat bunga. Ketiga, mendorong penanaman modal yang bersifat spekulatif. Keempat, menimbulkan ketidakpastian keadaan ekonomi pada masa yang akan mendatang. Kelima, merosotnya tingkat kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Pertanyaan ketiga, yaitu jenis-jenis inflasi. Jenis-jenis inflasi ada 3, yaitu asal timbulnya inflasi, yang terbagi menjadi 2, yaitu inflasi berasal dalam negeri dan inflasi berasal dari luar negeri. Jenis inflasi kedua yaitu cakupan pengaruh kenaikan harga, terbagi menjadi 3. Inflasi tertutup, inflasi terbuka, dan inflasi yang tak terkendali. Jenis inflasi yang ketiga yaitu parah tidaknya inflasi, terbagi menjadi 4. Yang pertama, inflasi ringan. Kedua, inflasi sedang. 3, inflasi berat. Dan keempat, inflasi yang tidak terkendali. Selanjutnya, apa pengaruh inflasi bagi perekonomian?
Adapun pengaruh inflasi pada perekonomian yaitu inflasi mendorong penanaman modal spekulatif. Kedua, inflasi menimbulkan ketidakpastian keadaan ekonomi di masa depan. Yang ketiga, inflasi menimbulkan masalah neraca pembayaran. Selanjutnya, bagaimana cara mengatasi inflasi? Cara mengatasi inflasi ada 3, yaitu yang pertama kebijakan moneter. Yang mana kebijakan moneter di sini dibagi menjadi 5. Yang pertama kebijakan diskonto, menaikkan suku bunga. Kebijakan pasar terbuka, menjual surat-surat berharga. Kebijakan pagut kredit, membatasi pemberian kredit. Kebijakan uang ketat, mengurangi uang jumlah beredar atau JUB. Dan terakhir, kebijakan cadangan, GWM, atau menaikkan cadangan kas. Sedangkan cara mengatasi angka 2 itu ya kebijakan fiskal. Yang pertama, mengurangi pengeluaran negara. Kedua, penghemat pengeluaran pemerintah. 3, pengurangan utang luar negeri. 4, menaikkan atau mengefektifkan pajak. Cara mengatasi yang ketiga yaitu kebijakan real, peningkatan produksi dan barang pasaran. Kedua, menaikkan upah real. Ketiga, mengendalikan dan mengawasi harga. Selanjutnya, apakah dampak buruk inflasi? Adapun dampak buruk inflasi yaitu pertama, kesenjangan distribusi pendapatan. Kedua, pendapatan real merosot. Ketiga, nilai real tabungan merosot. Selanjutnya, kita akan membahas pertanyaan mengenai deflasi. Yang pertama, apa faktor penyebab terjadinya deflasi? Yang pertama, persediaan uang di masyarakat menurun. Kedua, persediaan barang meningkat. Ketiga, permintaan terhadap barang menurun. Selanjutnya kita akan membahas apakah pengaruh dari deflasi itu. Pengaruh deflasi ada 2. Yang pertama, pengaruh baiknya. Pengaruh baiknya, deflasi akan membuat orang menyimpan uang sehingga uang benar-benar dihargai dan jaminan keamanan sosial politik. Orang akan banyak berinvestasi langsung dan ketersediaan barang terjamin. Akibatnya nilai mata uang akan menguat. Sedangkan pengaruh buruknya yaitu deflasi akan membuat jatuh nilai properti. Karena harga terus menurun, maka produsen cenderung kurang berminat memproduksi barang. Kesempatan kerja berkurang karena banyak PHK. Pajak tidak ditarik oleh pemerintah sehingga pendapatan negara berkurang. Kegiatan perekonomian secara keseluruhan mengalami kemunduran. Selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana cara mengatasi inflasi. Cara mengatasi inflasi juga ada 3. Yang pertama kebijakan moneter, terbagi menjadi 4. Yang pertama kebijakan diskonto. Kedua kebijakan pasar terbuka. 3 kebijakan persediaan kas. 4 kebijakan perubahan cadangan minimum. Cara kedua yaitu kebijakan fiskal. Yang pertama pengaturan pengeluaran pemerintah, menurunkan tarif pajak, mengadakan pinjaman modal pemerintah. Yang ketiga kebijakan real, menurunkan hasil produksi dengan cara memberikan batasan terhadap produsen. Kebijakan upah dan gaji. Kenaikan gaji dan upah akan menimbulkan kenaikan daya beli. Selanjutnya, apakah dampak buruk deflasi? Dampak buruk dari deflasi yaitu penurunan persediaan uang, memperlambat aktivitas ekonomi, banyak pekerja yang di PHK, investasi melesudi sektor real maupun di lantai bursa, menyebabkan suku bunga di suatu negara menjadi 0%. Selanjutnya itu contoh-contoh deflasi. Seperti yang terlihat pada PPT berikut ini.
Baik, mungkin hanya itu materi yang bisa saya sampaikan mengenai gangguan moneter atau inflasi dan deflasi dalam perspektif ekonomi Islam. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan. Kurang lebih mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.